Tapi tadi sudah nggak ada orang kan? Iya. Nggak ada orang. Kondisi kan sudah terbuka kan. Sudah terbuka, nggak ada orang. Tiba-tiba kok ketutup, ada suara orang. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba terbuka semuanya. Wah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia diganggu oleh hantu puskesmas. Bagaimana bertanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan siapa Ustaz? Nama saya Hasan Basri. Hasan Basri. Ya. Ustaz Hasan Basri. Ya. Ustaz, itu ketika itu Ustaz menjabat apa sebagai petugas puskesmas apa bagaimana di situ? Saya sebenarnya cuma warga biasa. Warga biasa. Iya. Yang kebetulan pada waktu itu anak saya sakit. Oh, pasien. Iya, jadi pasien di puskesmas tersebut. Di puskesmas. Iya. Ya, itu awalnya bagaimana Ustaz ketika diganggu oleh hal mistis hantu di puskesmas itu Ustaz? Ini saya ceritakan mulai awal dulu ya. Ya. Ceritanya kan anak saya sakit, muntah-muntah. Iya. Ada selama 3 hari. Iya. 3 hari yang muntah. Pertama muntah cuma 1-2 kali. Hari kedua tambah lagi sampai 3 kali. Hari ketiga sampai 4 kali. Makan langsung keluar, makan terus keluar. Sampai jam 11 malam, terakhir jam 11 malam. Akhirnya saya antar ke puskesmas. Ternyata di sana kena mutaber katanya. Kena mutaber. Ya. Dan disarankan oleh dokter harus nginap. Ngamar kan? Iya, ngamar. Ternyata di sana 3 hari di puskesmas. Hari pertama nggak ada apa-apa, tenang, nggak ada apa-apa. Hari kedua mulai ada yang beda suasananya. Beda bagaimana Ustaz? Bedanya itu pada waktu semua tidur, ya. Saya kan tidur di luar. Oh iya. Tidur di luar, kayak ada suara orang berjalan, kayak ada orang naik tangga. Iya, saya lihat nggak ada. Apa mungkin itu petugas dari kesehatan mungkin di puskesmas itu mungkin? Petugasnya nggak ada. Pada waktu itu nggak ada petugas, nggak ada yang lewat. Jam berapa itu? Itu kurang lebih jam 11. Jam 11 malam. Hari kedua itu kan? Hari kedua kayak ada yang naik di tangga. Nah, posisi Ustaz masih di luar kamar. Di luar kamar kan setiap puskesmas kan ada tempat duduknya di luar. Oh iya. Untuk bergantian masuk ada tamu-tamu yang belum masuk. Iya. Biasanya kan ada di luar. Nah itu kan sudah malam, sudah jam 11, semuanya sudah tidur. Di luar ya nggak ada orang, cuma ada saya. Sementara sebelah sini tangga naik. Iya, untuk naik turun lah. Posisi saya ada di atas, kamarnya di atas. Memang di situ yang jaga itu hanya Ustaz saja. Yang jaga sebenarnya ada di dalam. Oh, ada. Ya, satu kamar itu dua pasien. Ya. Jadi di situ kebetulan yang sakit anak saya dan keponakan saya bersama-sama sakitnya. Iya. Jadi merasakan ada yang naik gitu. Ada yang naik. Setelah saya lihat nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya kembali lagi. Iya. Ya namanya orang
dengar sesuatu yang naik, dengar langkah kaki naik, Iya. dilihat kok nggak ada siapa-siapa, akhirnya takut, Panik. panik, takut. Akhirnya kembali lagi ke tempat duduk itu, Apalagi kamarnya dekat dengan tangga itu. dekat sama tangga. Iya. Kamar yang pertama dekat sama tangga. Tapi ya gimana lagi, saya beranikan aja. Ya namanya berobat di sana. Iya, namanya berobat. Ya mungkin cuma mau numpang lewat. Iya. Itu hari kedua. Selanjutnya hari ketiga juga sama. Sudah malam. Pada waktu itu saya tidak tidur di luar memang guys. Iya. Ya takutnya keganggu lagi. Takutnya seperti itu. Akhirnya tidur di dalam. Semua sudah tidur, keponakan yang sakit tidur, anak yang sakit juga tidur, ibunya keponakan juga tidur, terus mertua saya perempuan tidur, kebetulan mertua laki di luar, ada di luar wes, Kamar itu. iya, bukan ada di luar, keluar, entah ngopi, entah apa, beliaunya. Di situ ada istri jaga anak, ya. Tidur di atas di ranjangnya. Iya. Karena anak saya masih kecil pada waktu itu. Kurang lebih umur 5 tahun waktu sakit itu. Saya tidur di bawah. Mertua di bawah sebelah ranjang. Terus kakak sebelah ranjang juga. Saya sebelah sini sendirian. Itu istri dengar. Saya juga dengar. Kayak suara main pintu, kayak kunci ditutup itu. Main pintu di. Iya, di kamar mandi. Oh, kamar mandi. Iya. Jeglek, kletek gitu suaranya. Padahal tidak ada orang di sana. Nggak ada. Satu kali ya. Langsung lagi. Selang 5 menit mungkin. Iya. Jelek, kletek gitu lagi. Istri tanya, suara apa ya? Nggak ada. Suara di kamar sebelah. Sebenarnya saya sudah tahu. Ganggu lagi nih. Itu. Akhirnya selang 5 menit lagi sudah tidur semuanya. Iya. Sudah tidur. Itu makin jadi glek gitu. Jadi itu apa yang Ustaz lakukan? Akhirnya saya berdiri. Iya. Saya ajak bicara. Jangan ganggu, saya mau berobat di sini. Iya. Ya alhamdulillah, dengan istilahnya setengah berani. Hilang, nggak ganggu lagi. Ketika itu istri dan juga mertua Tidur semua. Malah mainan pintu. Jam berapa itu juga? Itu sekitar jam 10 mungkin. Belum malam, masih jam 10. Belum tengah malam masih. Apa Ustaz tidak mendengar cerita tentang Puskesmas itu dari tetangga mungkin yang dari saudara yang pernah ke situ? Iya. Kalau masalah Puskesmas itu saya nggak pernah tahu. Nggak pernah dengar cerita gini, cerita gitu, nggak pernah. Apa hanya di kamar itu saja yang merasakan gangguan, apa yang tidak gitu Ustaz? Ya mungkin yang lain juga merasakan, mungkin juga merasakan. Tapi bukan hanya di situ saya. Ya kejadian memang kebetulan semuanya kejadian horor yang saya alami itu semuanya di Puskesmas. Iya. Coba ceritakan satu persatu. Ya, yang pertama itu ya. Iya. Tadi. Yang kedua, pada waktu bapak saya sakit. Tetap di Puskesmas kejadiannya. Pada waktu itu bapak sakit. Bapak kan sudah sepuh. Beliau kurang lebih umur 70-an. Ya. Hampir 80. Beliaunya itu punya sakit sesak nafas. Asma. Iya. Itu sudah berhari-hari tetap kambuh. Biasanya kan diasap sembuh, dikasih obat sembuh. Nah itu kebetulan sampai beberapa hari beliaunya tetap
tetap masih asma aja, akhirnya dibawa ke puskesmas. Hari pertama nggak ada apa-apa, tetap nggak ada apa-apa, kayak cerita yang kemarin. Iya, iya. Hari kedua ada pasien, sebelahnya bapak ada pasien. Yang mana pasien ini katanya sakit jantung, punya riwayat sakit jantung. Iya, iya. Nah, hari kedua ternyata besoknya di hari ketiga pasien yang satu ini meninggal. Oh ya. Iya. Pasien yang satu ini meninggal. Akhirnya kan tinggal sendirian. Iya, iya. Saya sama ibu sama bapak. Situ pasien yang ini keluarganya kan sudah pulang. Iya. Otomatis kosong kan? Kosong. Biasanya kan ada penyekat. Ada pendekat ya. Ya, penyekat selambu itu. Ketika ada pasien lagi gitu. Nggak ada pasien kan dibuka. Ya. Iya. Pada waktu itu saya sudah istirahat, jaga bapak kan istirahat ya, sambil duduk sambil tiduran lah di tangan ini. Yes, pada waktu itu setengah sadar setengah enggak, kayak mau tidur tapi masih sadar. Pertama kayak dimainkan selambu, srek gitu, ditarik. Pertama cuma dengar suara, masa sih ada yang ganggu lagi gini ya? Iya. Ditarik, grek, saya lihat dikit. Selambu itu memang bergerak kan? Memang bergerak. Selambu itu memang bergerak. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Dimainkan terus. Akhirnya ketutup semua. Masa kena angin sampai tertutup semuanya? Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal Kan? Iya. Akhirnya ada suara di situ. Di tempat pasien sebelah. Di tempat pasien sebelah itu. Gitu. Waduh. Masya Allah, masa mau diganggu lagi gini ya? Iya. Akhirnya mau saya sambarin sebenarnya. Apa ada orang? Apa enggak? Ada, ya. Tapi tadi sudah nggak ada orang kan? Iya. Nggak ada orang. Kondisi kan sudah terbuka kan? Sudah terbuka, nggak ada orang. Tiba-tiba kok ketutup, ada suara orang. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba terbuka semuanya, terbuka. Saya terkejut, ada orang di situ. Masya Allah, siapa ini? Putih semuanya, putih. Gak lama balik. Yang pertama dia ngadap ke tembok. Iya. Langsung balik ke saya ngadapnya. Balik langsung terkejut saya. Duh, kok wajah orang yang tadi gini saya. Wah, yang meninggal itu. Iya. Wah. Ya Allah alam nggak tahu. Ya mungkin jin yang menyerupai orang yang meninggal itu. Cuma ingin ganggu saya. Ketika itu hanya Ustaz saja yang merasakan, yang lihat tampak itu. Iya, yang lihat cuma saya. Soalnya ibu kan tidur di bawah. Gitu. Saya yang nunggu di atas sambil duduk di kursi sambil tidur. Itu. Memang tidurnya memang malam apa bagaimana? Memang saya biasa tidur tengah malam. Jadi yang lain tidur, yang bangun. Iya, gantian lah. Gantian ya. Orang kerja itu sip-sipan. Jadi ketika menoleh ke Ustadz, apa yang Ustadz rasakan ketika itu? Yang saya rasakan ya merinding semuanya. Merinding? Iya, merinding. Ada keinginan untuk kabur nggak Ustadz? Kalau kabur, saya nggak ada keinginan untuk kabur. Hanya merinding itu? Hanya merinding. Soalnya apa? Kalau kayak kabur, nanti yang tidur, yang sakit, terkejut. Ya. Malah ganggu semuanya. Diam saya. Malah saya lihat ini. Saya lihat gak lama hilang. Iya. Mungkin itu mau menyampaikan pesan ke Ustadz mungkin bagaimana? Ya kalau masalah itu mungkin enggak ya.
mungkin cuma ingin nyapa saya. Ya. Memang ketika pasien itu ke sana dalam keadaan kritis, Ustaz. Ya wis gimana ya? Saya ya cuma lihat aja sakit apa, cuma tanya gitu. Punya riwayat punya riwayat jantung ini Kak gitu katanya. Oh ya wis, semoga cepat sembuh gitu saya. Ya itu cuma 1 malam di situ. 1 malam. Ya. 2 hari 1 malam. Siangnya meninggal, langsung malam kejadian seperti itu. Ketika Ustadz melihat itu, gak cerita ke mertua apa istri itu? Kalau lihat itu, saya nggak pernah cerita di tempat. Oh iya. Kalau sudah pulang, baru saya cerita. Gimana reaksi istri atau mertua Ustadz? Reaksi istri dan orang tua perempuan itu ya seumpama saya yang tahu, mungkin lari katanya. Iya Ustaz, mesti lari. Iya mesti lari katanya. Istri pun juga gitu. Kalau saya ya yang kelihatan lari mungkin. Walaupun saya sudah jaga orang tua. Takut bangun. Mana orang tua sakit, yang satu istirahat. Takut beliau berdua bangun. Saya diam, saya pandang juga. Itu hilangnya begitu saja apa gimana? Ya hilang begitu saja. Nggak bilang apa, langsung hilang gitu. Juga kejadian juga. Apa itu? Ya sama, kalau menurut saya ya sama seram seperti yang tadi. Soalnya apa? Berhadapan-hadapan itu. Gimana ceritanya Ustaz? Ini yang ketiga juga sama kejadiannya di Puskesmas. Di Puskesmas juga. Langganan saya di Puskesmas. Ada apa dengan Puskesmas Ustaz yang sering nampak hantu di situ gitu loh? Ya mungkin di Puskesmas ada yang meninggal. Apa Ustaz bisa melihat hal mistis? Kalau saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau digoda sering. Oh sering. Iya. Nggak cuma di Puskesmas, saya di tempat-tempat lain pun juga sering. Apalagi dulu saya waktu kecil katanya sering kelihatan. Sering lihat-lihat hal gaib. Katanya orang tua saya, kata kakak-kakak saya. Tapi besar ini sudah enggak kelihatan, tapi sering diganggu. Ya. Tapi yang enggak sering-sering, enggak. Cuma ya pada kebetulan pada waktu ini di Puskesmas kejadiannya 3 kali. Yang pertama waktu anak sakit, yang kedua waktu bapak sakit, yang ketiga waktu kakek sakit. Nah itu bagaimana ketika waktu kakek sakit itu Ustaz? Kakek sakit ini kejadiannya tetap malam. Semuanya sudah tidur. Tiba-tiba di luar ada suara kayak lewat. Kayak orang lewat. Tapi bukan kaki, tapi kayak suara gitu. Di Puskesmas itu kayak suara lewat. Bukan kayak kaki bukan ya? Bukan. Kayak sesuatu lewat. Terbang kan? Ya mungkin kayak sarung tapi terlalu ke bawah, terus bawa sampah kayak gitu. Kayak suara sarung kayak kena sesuatu. Menarik sampah. Nah, kayak suara gitu. Diam saya wes. Saya biarkan. Nggak lama. Kayak ada lewat depan. Seret, cepat. Putih lewat. Seret. Wah. Masa diganggu lagi? Gini saya. Iya. 3 kali sudah. 3 kali. 3 kali di Puskesmas seperti itu. Akhirnya nggak lama kayak ada suara yang nangis. Di kamar apa di gimana Ustaz? Ya suaranya kayak di luar.
suara perempuan nangis. Kayak gitu. Ustaz, panggilannya itu hantu apa pasien yang kesakitan bagaimana? Ya saya pikir mungkin pasien kesakitan. Iya. Akhirnya saya keluar, memberanikan keluar. Menengok apa ada yang masih bangun. Iya. Saya dekati per kamar, nggak ada suara yang kayak kesakitan, nggak ada. Akhirnya saya kembali. Iya. Kembali lagi ke kamar, dengar lagi suara, kayak nangis lagi. Nangis itu dengan agak nyaring apa? Yang kedua agak nyaring udah. Berarti kan kalau agak nyaring itu sumber bunyi itu kan sumber suara itu kan dekat kan? Iya, kayak ada di luar pas di depan gitu. Saya tengok lagi nggak ada. Nah, ini ganggu lagi gini saya. Iya. Akhirnya diam. Biar mungkin mau nyapa lagi gini. Tak lama, selang 10 menit saya diam. Gak sengaja saya ngadap ke atas. Langsung ada perempuan di atas. Ke atas. Di bawah atap pas itu ada perempuan, rambutnya panjang. Waduh. Pas di bawah atap kayak orang duduk di ayunan. Nempel di atap itu. Enggak, kayak duduk di ayunan, tapi ada ini atap di sininya. Dianya kayak duduk di ayunan. Berayun-ayun gini. Pakai baju putih, merinding ya Ustaz. Ketika Ustaz melihat itu apa yang Ustaz lakukan? Ya cuma diam wis. Oh diam ya? Diam wis. Dia enggak melihat Ustaz atau bagaimana? Yang lihat, menatap sama-sama melihat ini. Tapi ya setengah takut saya turunkan gini. Lihat lagi kok masih ada. Aduh, kapan ini pindah gini ya? Dengan suara nangis sampai enggak ada suara sudah itu. Diam. Rambutnya panjang. Panjang. Menatap saya. Waduh, saya lari. Lari. Cuma diam. Saya lihat lagi 3. Masih ada. Tetap melihat saya. Akhirnya saya beranikan berdiri. Mau saya tarik wis. Saya berdiri, hilang. Mau tarik, berarti itu kondisinya lumayan dekat sama Ustaz itu? Ya dekat, sekitar kalau ke depan mungkin 2 meteran. Kalau di atas ya bisa ya tarik. Ya kalau lihat dari 3 cerita saya, mungkin kalau kita berani mungkin yang ganggu kita pun juga takut mungkin. Tapi ya jangan terlalu kita berani lah, jangan menantang hal-hal gaib. Kenapa Ustaz? Kalau menantang gaib Ustaz? Ya kita sendiri kan nggak tahu hal-hal gaib itu. Kadang nggak nampak, kadang enggak. Mungkin di sekitar kita juga ada yang tahu. Tapi kita jangan terlalu menantang lah hal-hal gaib. Lebih baik diam. Ya diam sewajarnya. Kalau memang nampak ya kita bacakan apa supaya hilang gitu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz sudah hadir dan bagi kita dengan kami suara horor. Monggo Ustaz mundur. Ya. Bismillah. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata yaitu saling berdekatan, maka waspadalah. Wow. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.